Bismillahirrahmanirrahim. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat hafidhakumullah. Pada malam hari ini saya berterima kasih kepada Ustadz Jamil yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Saya di sini bukan mau mau'izatul hasanah, apalagi mau memberikan nasihat-nasihat, masih sangat jauh sekali. Dipanggil Ustadz pun sebenarnya belum pantas. Tadi dari spoiler begitu. Ini Ustadznya masih remaja, single lagi tuh. Gak enak banget kalau disebutin itu tuh, gak enak banget. Harusnya yang itu gak usah disebutin gitu kan. Disebutin. Jadi enak. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Kira-kira nih ya, kelihatannya saya umur berapa nih? Saya ini masih berumur 20. Kelihatannya emang 30 ya. Gak apa-apa. Terima kasih. Saya di sini bukan stand up comedy ya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan Kamaluzaman. Jadi panggil Ustadz Ihsan. Nama lengkapnya Muhammad Ihsan Kamaluzaman. Nah, Kamaluzaman itu saya pakai buat nama Instagram. Nah, biasanya perempuan-perempuan mau follow laki-laki silakan. Misalnya kalau ada yang mau follow, mau kenal lebih lanjut, kali aja gitu kan, supaya kita silaturahmi. Nanti silakan di follow Kamaluzaman 13, bisa dicek. Saya berasal dari asli Depok, ya, BC Timur yang tadi sudah dijelaskan. Bapak saya kepala sekolah di SDN BC Timur 1. Nah, ada di sini yang dari SDN BC Timur 1, 2, 3 yang tepatin satu lapangan itu. Ya, bapak saya dulu ngajar di SDN BC Timur 3, kemudian sekarang kepala sekolah di SDN BC Timur 1. Ya, ini mungkin ada beberapa ya alumni sana. Sekarang saya sedang menempuh studi di jurusan pendidikan bahasa Arab. Ana atakallam bil lughatil arabiyyah bil fasaha wa talaqah. Walakin tashilan li wa tafhiman lakum sa'antik bil lughatil indonesia. Enggak paham ya, makanya saya ngomong bahasa Indonesia. Itu maksudnya saya menerangkan saya jurusan pendidikan bahasa Arab di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi saya sudah 4 tahun di Malang. Sekarang sedang mengerjakan skripsi. Doakan moga-moga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga bisa berbakti, semoga bisa memberikan manfaat untuk sekitar, semoga bisa berkhidmat untuk masyarakat sehingga menjadi orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Saya alumni Pondok Pesantren Al-Awabin Depok. Ya, jadi mondoknya dekat Sawangan ya. Tahu ya, Sting Negara. Nah, itu sampingnya tuh ada pondok tuh. Nah, saya alumni sana 6 tahun. Kemudian saya di UIN Jakarta 1 tahun, baru pindah ke UIN Malang. Nah, ini perkenalan aja dulu. Karena saya baru pertama kali di sini nih. Baru pertama kali juga langsung disuruh ngomong. Waduh, masya Allah. Makanya semoga perkenalan ini, semoga silaturahmi ini bisa berlanjut. Semoga teman-teman bisa menerima keberadaan saya dan nanti kita sama-sama belajar bersama. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat hafidhakumullah. Pada malam hari ini kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu riwayat dikatakan dzikrukum fihi dawa'un. Ingatnya kalian kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah obat. Jadi ini kita yang kemarin-kemarin udah di rumah terus, yang perempuan mungkin nonton Korea terus ya. Enggak, ada yang suka Korea? Oh enggak ada ya, alhamdulillah. Yang laki-laki mungkin nonton One Piece terus misalnya. Ada yang mungkin nontonin Naruto. Apa lagi?
One Punch Man, oh masya Allah. Upin Ipin termasuk ya, Upin Ipin ya. Yang visi gak ada akhlak itu ya. Oh iya. Yang kemudian klarifikasi minta maaf itu. Oh, Pikola nontonnya. Kian Santang, oh iya. Beda kotoran bawah, beda. Udah 3 bulan nih kita nih di rumah terus nih. Gak boleh keluar. Kalau keluar harus pakai masker. Nah, yang begini namanya kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habibana Umar bin Habib pernah ditanya oleh salah seorang muridnya, wahai Habib, bagaimana kita membedakan antara ini musibah, ini adab, atau ini ujian? Kira-kira yang kita alami 3 bulan ini belakangan, ini azab buat kita apa ujian nih buat kita? Ujian apa azab? Ujian apa azab? Gak dua-duanya. Akhirnya ketika Habib Umar ditanya seperti ini, beliau menjawab, jika engkau merasa mengeluh, jika engkau merasa kesal terhadap hal yang demikian, maka itu adalah azab. Jikalau engkau sabar dan engkau husnuzon kepada Allah bahwa itu adalah ujian darinya, maka itu adalah ujian. Jadi untuk membedakan antara apakah itu azab ataukah itu ujian, tergantung kitanya. Kalau kitanya ngeluh, ya Allah lama banget di rumah terus, kangen sama beb misalnya, yang punya bebnya, aduh kangen banget sama teman sekolah, kangen sama guru sekolah. Oh, ada kan yang kangen sama guru sekolah? Oh, nggak ada kayaknya. Kalau kita merasa mengeluh, maka itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzu. Tetapi kalau kita menerima, kalau kita sabar, kalau kita menganggap bahwa ini adalah ujian yang harus kita lewati bersama, maka ini adalah ujian dari Allah. Oleh karena itu kita sangat sering mendengar sebuah ucapan yang berbunyi ana inda dhanni 'abdi bi, bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsinya, saya ini tergantung dari dugaan hamba saya. Ini terakhir nih ya. Nah, saya kayaknya nggak lengkap, nggak afdol saya kalau ceramah ini nggak ngasih cerita. Karena kesibukan saya di Malang, selain saya kadang ngisi ceramah, saya juga sering ngisi dongeng. Jadi anak kecil, kumpul 500 orang, saya dongengin tuh rame-rame. Jadi saya bawa teman saya sama teman saya, dan teman saya bawa boneka-bonekaan. Itu kalau di Malang. Nah, nelayan ini punya tetangga orang kafir, punya tetangga orang kafir, orang Yahudi. Nah, tetangganya ini kesel nih sama si nelayan. Dikit-dikit soal. Akhirnya orang kafir ini ingin membuat tipu daya, ingin ngeprank. Nah, kalau bahasa ini mau ngeprank. Gimana ngepranknya? Dia kasih cincin, titip cincin, terus dia bilang dia akan pergi. Ternyata dia nggak pergi. Cincin itu ternyata diambil sama dia, terus cincinnya dibuang ke laut. Jadi sebelum ngasih cincin nih, si orang muslim ini, nelayan tadi ini bilang, nih, saya terima cincinnya. Pas diterima, ngucapin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya diterima, dia ngaku mau pergi, bilang seminggu. Pas 3 hari, pas nelayan lagi pergi mancing, lagi pergi jadi nelayan, ini orang kafir ini tiba-tiba masuk rumah orang. Karena zaman dulu belum ada dikunci tuh, belum ada istilah rumah dikunci, gembok dan sebagainya. Jadi dia ambil aja tuh, akhirnya dibuang di laut.
Setelah dibuang di laut, dia pulang ke rumahnya, nunggu 4 hari, nunggu seminggu. Pas sudah seminggu dia datang lagi ke rumahnya. Pas datang ke rumahnya, si orang muslim ini tadi belum pulang, masih ada istrinya. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam tuh itu. Waalaikumsalam. Oh, orang kafir ini ya. Assalamualaikum. Ya apa aja lah, dia mau cek salam. Dia datang nih, pas dia datang, dia nagih, mana cincin saya? Nah, istrinya nggak tahu. Oh, bentar, nunggu suami saya masih di laut. Oh iya, oke saya tunggu. Dia nunggu di lautan. Pas nunggu, ternyata dia nelayan bawa ikan besar. Seneng dong, tumben dapat ikan gede. Mau dapat ikan gede, nyampe rumah. Akhirnya nanya tuh, mana cincin saya? Bentar. Santai, cincin kamu ada, aman boya semuanya. Nggak tahu nih nelayan kalau cincin ada dibuang. Pas dimasak, istrinya teriak, ya, iya kenapa? Ini kok di ikan ada cincin ya? Oh, cincin siapa ini? Nah, karena zaman dulu cincin itu dibuat jarang-jarang, berarti nggak ada tuh istilahnya cincin ada KW-KW-an tuh nggak ada. Jadi kalau cincin dibuat satu model kayak gitu, udah semua satu aja. Akhirnya si nelayan ini nanya sama orang tadi, sama tetangganya, kamu kesini mau minta cincin? Iya. Tapi kok saya cari cincinnya nggak ada. Loh, kamu gimana sih? Saya nitip kamu, wah ini kamu mau mencerminkan nama Islam nih. Orang nitip kok gak aman. Kalau tanyanya gitu, udah pede tuh dia, marah-marah. Bentar dulu, gak usah marah-marah, santai. Yang lain ini mah biasa aja dimarahin gitu, gak takut sama sekali. Tadi dulu jangan marah-marah. Ini masalahnya saya nemu di ikan yang tadi saya dapat, ternyata dalam perut ikan ada cincin nih. Kayak kata si orang kafir, oh bohong kali, beneran. Gak mungkin, mustahil itu. Kata yang lain, iya beneran, gak percaya, nih sini. Diajak ke dapur, tunjukin cincinnya. Akhirnya kata orang kafir itu, astagfirullah. Tapi bahasa dia, tahu bahasa dia astaga gitu. Astaga, kok ada di sini? Dia malu, mukanya langsung merah. Perasaan udah saya lempar jauh-jauh ke laut. Kok ada di sini? Ya udah sekarang kamu ngaku dah, kata si nelayan. Iya saya ngaku. Saya mencuri cincin ini dan saya buang ke laut. Tapi kenapa ini ada? Saya nggak tahu. Akhirnya malam itu si nelayan dipimpin oleh Rasulullah. Dan Rasulullah saat itu bilang, wahai nelayan, karena engkau selalu bersolawat kepadaku, maka aku mudahkan segala urusan. Dan itu adalah salah satu khasiat, salah satu manfaat karena engkau selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kata orang kafir itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bayangin, seorang nelayan yang sering membaca sholawat menjadi perantara hidayah seorang Yahudi untuk masuk Islam karena dia sering sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini namanya GP, ngaji mudik. Kalau ngaji Quran itu bawa buku, bawa pulpen, ada papan tulisnya, ada spidolnya, dan siap untuk belajar tema tertentu. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat hafizakumullah. Di akhir saya menutup dengan sebuah syair, haratuhu mujtahida wa la yakhlu min ghalat kullu alladhi yarghuni man alladhi ma saqat illa al-hadi Muhammad alaihi jibrilu habat. Sungguh aku telah bersungguh-sungguh, namun namanya manusia tidak luput dari namanya salah. Katakan kepada siapapun yang menyalahi saya, siapa di dunia ini yang tak pernah salah kecuali baginda Nabi Muhammad SAW yang kepadanya wahyu diturunkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.